Selamat siang, sekarang hari Senin tanggal 27 April 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba panel PLTS Hybrid. Ini pesanan dari Cipta Subhana yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Baik, untuk tampilan depan di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, kemudian di sini ada switch selector. Kemudian untuk bagian dalam di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt, kemudian di sini ada SCC. Lalu di sini ada MCB baterai, MCB PV, MCB output. Lalu untuk bagian bawah di sini ada terminal ke baterai, ke panel surya. Dan di sini ada input dari PLN 220 volt, kemudian yang paling kanan output 220 volt. Untuk pemasangan baterai dan panel surya ini pemasangan tidak boleh terbalik untuk positif dan negatifnya. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu baru MCB PV. Ini tidak boleh terbalik untuk menyalakan dan mematikan. Jadi untuk menyalakan nanti MCB baterai dulu baru MCB PV, dan untuk mematikan nanti MCB PV dulu yang dimatikan baru MCB baterai yang dimatikan. Baik, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterainya. Oke, seperti ini tegangan dari baterai sudah masuk ke SCC, dan untuk indikator juga sudah nyala. Kemudian kita lihat di bagian depan indikator dari PLTS sudah menyala ya. Lalu kita nyalakan untuk MCB outputnya ya, seperti ini. Untuk output kami menggunakan kipas angin ini. Kita lihat di bagian wattmeter di sini untuk outputnya saat ini menggunakan PLTS ya, atau output dari inverter itu 231 volt. Kemudian yang warna kuning ini ada watt atau daya outputnya sekarang menggunakan kipas angin. Kemudian ada suhu di dalam boxnya, kemudian ada arus output, kemudian ada timer dan power factor, atau kita bisa ganti menjadi kWh. Oke, seperti itu untuk output dari PLTS atau dari inverter. Kemudian kita sambungkan ke listrik dari PLN seperti ini. Indikator dari PLN sudah nyala atau input dari PLN sudah masuk ya. Kita lihat dulu tegangan dari PLN seperti ini. Di sini untuk listrik atau tegangan dari PLN ini 221 volt ya, atau untuk PLN ini lebih rendah dari PLTS. Kembalikan. Kemudian di sini ada switch selector. Untuk switch selector sendiri untuk memilih mode, di sini ada 3 mode auto, mode PLN dan mode PLTS. Kami jelaskan secara singkat untuk mode auto. Jadi untuk mode auto, output akan menggunakan prioritas dari PLTS selama kapasitas dari baterai di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti jika baterai sudah terkuras sampai di bawah 11,3 volt atau di bawah 30%, PLTS ini akan otomatis dimatikan dan outputnya nanti langsung berpindah menggunakan PLN. Baik, langsung kita simulasikan saja jika baterai sudah berkurang ya sampai di bawah 11,3 volt. Oke, seperti itu. Baterai sudah di bawah 11,3 volt, PLTS akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Seperti itu ya. Nanti PLTS akan dinyalakan kembali jika baterai sudah terisi sampai di atas 90% atau di atas 13 volt.
Baik, langsung saja kita simulasikan jika baterai sudah terisi ya. Oke, seperti itu. Kapasitas dari baterai sudah menyentuh 13 volt. PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu ya untuk mode auto. Dan kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN, output akan menggunakan PLN secara terus-menerus dan PLTS ini sebagai backupnya. Jadi nanti jika listrik dari PLN ini padam, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan jika nanti PLN sudah nyala kembali, output langsung menggunakan atau berpindah menggunakan PLN kembali. Seperti itu untuk mode PLN. Kita simulasikan jika listrik dari PLN padam seperti ini, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu ya untuk mode PLN. Listrik dari PLN sudah nyala kembali, output langsung berpindah menggunakan PLN. Seperti itu untuk mode auto, untuk mode PLN ya. Oke, untuk mode PLN sendiri, PLTS ini akan menjadi backup dengan catatan kapasitas dari baterai ini harus di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Kemudian di sini ada mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS sendiri, untuk listrik dari PLN ini tidak digunakan sama sekali ya. Jadi output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari kapasitas baterai penuh sampai 0%. Dia akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Kita simulasikan jika listrik kapasitas dari baterai sudah berkurang seperti ini. Oke, seperti ini sampai 0% ya. Oke, seperti ini normal ya. Jadi dalam kondisi baterai sampai 0%, untuk PLTS masih tetap menyala, namun untuk tegangan dari inverter juga turun ya. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya dihindari ya, karena jika baterai sampai terkuras sampai 0% seperti ini, dikhawatirkan nanti baterai akan cepat rusak. Jadi kami sarankan menggunakan mode auto atau mode PLN saja. Mode PLTS ini nanti bisa digunakan dalam kondisi darurat saja. Misalkan listrik dari PLN ini padam dan kapasitas dari baterai ini sudah kurang dari 30% atau di bawah 11,3 volt, maka jika perlu penerangan segera misalkan, itu kita bisa pindah mode PLTS. Namun kami tidak menyarankan untuk menggunakan mode PLTS ini secara terus-menerus ya, karena nanti khawatirnya baterai akan cepat rusak jika digunakan sampai kondisi seperti ini, kondisi baterai terkuras sampai 0%. Baik, seperti itu ya untuk ketiga mode normal. Jadi sebelum kami lakukan pengiriman, sudah kami uji coba terlebih dahulu secara fungsi maupun secara fisik ya. Jadi untuk fisiknya seperti ini, kami pastikan belum dikirim box dalam kondisi baik, tidak ada cacat ataupun penyok ya. Ya, seperti ini dalam kondisi baik. Baik, untuk uji coba kali ini cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.